Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Muhammad Yusuf atau yang lebih dikenal dengan nama Yusuf, lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1995. Ia diketahui merupakan warga Tanjung Batu Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tak banyak informasi publik yang menjelaskan kehidupan pribadi Yusuf. Beberapa orang yang mengenalnya menggambarkan Yusuf sebagai sosok yang pendiam dan tak banyak berinteraksi dengan sekitarnya. Ia menjalani hidup dengan rutinitas yang relatif sederhana, yaitu bekerja kemudian kembali ke rumah tanpa aktivitas sosial yang mencolok. Kehidupan yang ia jalani cenderung stabil dan tidak menimbulkan perhatian khusus dari orang-orang di sekitarnya. Karakter Yusuf yang tertutup membuat kehidupan pribadinya jarang diketahui oleh orang lain. Bahkan, sebagian besar orang yang mengenalnya tidak mengetahui bahwa Yusuf memiliki penyimpangan, di mana ia memiliki ketertarikan untuk menjalin hubungan dengan sesama jenis atau sesama laki-laki. Dalam hubungan, Yusuf berperan sebagai pihak yang dominan atau maskulin, sedangkan pasangan sesama jenisnya berperan sebagai pihak feminimnya. Norma sosial yang melarang hubungan sesama jenis membuat Yusuf cukup kesulitan untuk mencari pasangan. Untuk itu, Yusuf mencari pasangan dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu aplikasi yang digunakannya adalah Line, khususnya melalui fitur People Nearby yang memungkinkan pengguna aplikasi menemukan orang lain berdasarkan lokasi terdekat. Sama seperti yang dilakukan Yusuf di tahun 2024, tepatnya di bulan Oktober. Yusuf berkenalan dengan seorang pria yang lahir pada tanggal 15 Mei tahun 2004, yang namanya disamarkan menjadi Ardian. Saat berkenalan dengan Yusuf, Ardian berusia 20 tahun. Perkenalan yang bermula dengan percakapan singkat, perlahan berkembang menjadi komunikasi yang lebih intens. Seiring waktu, komunikasi mereka menjadi semakin personal, membahas kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi hingga hal-hal yang bersifat emosional. Kedekatan ini kemudian mendorong mereka untuk bertemu secara langsung. Pertemuan pertama tersebut menjadi titik awal perubahan hubungan mereka. Dari yang awalnya hanya sekadar kenalan, hubungan tersebut berkembang menjadi lebih serius. Sekitar 1 bulan setelah pertemuan, Yusuf meminta kejelasan mengenai status hubungan mereka. Ardian yang juga menunjukkan ketertarikan, kemudian menerima ajakan Yusuf untuk menjalin komitmen. Sejak saat itu, keduanya resmi menjalin hubungan asmara. Layaknya hubungan pasangan kekasih di awal pacaran, Yusuf dan Ardian menjalani hari-hari dengan kedekatan yang semakin intens. Interaksi yang awalnya hanya melalui aplikasi, berkembang menjadi pertemuan rutin, komunikasi yang semakin terbuka, serta keterlibatan emosional yang kian dalam. Mereka juga kerap melakukan hubungan badan setiap kali mereka bertemu. Seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut tak hanya dibangun atas dasar kedekatan emosional, tetapi juga mulai diwarnai dengan keterlibatan finansial dari pihak Yusuf, di mana dalam hubungan mereka, Yusuf kerap membantu berbagai kebutuhan Ardian dengan membiayai kehidupan Ardian sehari-hari. Yusuf juga melunasi utang-utang Ardian pada beberapa orang yang mencapai sekitar 30 juta rupiah. Pembayaran hutang-hutang itu diselesaikan oleh Yusuf secara bertahap selama menjalin hubungan dengan Ardian. Selain itu, Yusuf membelikan sebuah ponsel iPhone 15 Pro kepada Ardian yang pada tahun 2025 memiliki harga berkisar antara 18 hingga 30 juta rupiah untuk kondisi baru. Sedangkan untuk iPhone bekas berkisar 13 juta hingga 19 juta rupiah. Seolah tak cukup untuk membuktikan cinta dan keseriusan Yusuf pada Ardian, Yusuf tanpa perhitungan memberikan uang jajan harian kepada Ardian sekitar Rp150.000, serta membantu berbagai kebutuhan tambahan seperti berbelanja online. Yusuf jugalah yang membayarkan kredit sepeda motor Yamaha Aerox milik Ardian hingga tuntas, dengan perkiraan harga berkisar lebih dari 30 juta rupiah. Selama menjalani hubungan dengan Ardian, Yusuf sangat total berperan sebagai pihak yang dominan untuk pemenuhan kebutuhan. Selain karena perasaan cintanya yang dalam pada Ardian, Yusuf juga kasihan dengan kehidupan kekasihnya.
yang kerap memiliki masalah keuangan. Rasa cinta yang besar pada Ardian membuat Yusuf rela berkorban untuk memenuhi segala permintaan Ardian. Untungnya Yusuf memiliki pekerjaan yang memadai, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan keuangan yang dimiliki kekasihnya itu. Bagi Yusuf, pengorbanan tersebut merupakan bentuk keseriusan dalam menjalin hubungan. Memasuki 1 tahun hubungan asmara mereka, Yusuf harus meninggalkan Batam dan pindah ke Bali untuk sementara karena pekerjaannya. Ardian tak dapat mencegah ataupun mengikuti Yusuf untuk menetap di Bali. Dengan terpaksa, mereka berdua harus menjalani hubungan jarak jauh dan hanya berkomunikasi melalui sosial media. Tak ada kendala yang berarti di awal kepindahan Yusuf, namun jarak yang memisahkan membuat hubungan tersebut mulai goyah. Perlahan, sikap Ardian mulai berubah. Meski Yusuf dapat merasakan perubahan sikap Ardian, Yusuf tetap memilih untuk mencurahkan kasih sayangnya pada Ardian. Yusuf juga berusaha menanyakan perubahan sikap Ardian yang terus saja dijawab dengan alasan kesibukan. Kondisi ini berlangsung selama beberapa bulan tanpa adanya kejelasan. Namun, Yusuf tetap berusaha mempertahankan hubungan, sementara Ardian menunjukkan sikap yang semakin menjauh. Barulah 7 bulan setelah menjalin hubungan jarak jauh dengan Yusuf, Ardian mengatakan pada Yusuf untuk mengakhiri hubungan keduanya karena Ardian ingin kembali hidup normal dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Keputusan Ardian untuk mengakhiri hubungan dengan alasan ingin kembali normal menjadi hantaman keras bagi Yusuf di Bali. Bagi Yusuf, alasan tersebut terasa seperti pengkhianatan atas semua pengorbanan finansial dan emosional yang telah ia berikan selama hampir 2 tahun ini. Yusuf, dengan kepribadiannya yang tertutup, tidak memiliki tempat untuk mencurahkan rasa sakit hatinya. Ia memendam semuanya sendiri, yang justru membuat obsesinya terhadap Ardian semakin menjadi-jadi. Yusuf tidak menerima begitu saja keputusan sepihak Ardian. Ia terus mengirimkan pesan, menelpon berkali-kali, dan memohon agar Ardian mempertimbangkan kembali hubungan mereka. Namun respon Ardian semakin dingin. Ardian bahkan mulai mengabaikan pesan-pesan Yusuf. Rasa curiga mulai tumbuh di benak Yusuf. Ia merasa ada yang tak beres. Untuk memastikan hal tersebut, Yusuf mulai melakukan pemantauan melalui media sosial. Meskipun Ardian telah membatasi akses Yusuf, Yusuf menggunakan akun palsu untuk memantau aktivitas pria yang masih ia anggap kekasihnya itu. Puncaknya terjadi pada Maret tahun 2026. Yusuf yang sudah tidak tahan lagi memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan terbang kembali ke Batam tanpa memberitahu Ardian. Ia ingin memberikan kejutan dan ingin membuktikan kecurigaannya pada Ardian selama ini. Setibanya di Batam, Yusuf tak langsung menemui Ardian. Ia menyewa motor dan rumah kontrakan, tepat di depan kontrakan yang alamatnya pernah dikirimkan oleh Ardian, yang berada di perumahan Family Dream Kota Batam. Selama 1 minggu tinggal di kontrakan tersebut, Yusuf mengamati Ardian dan membuntuti setiap gerak-gerik Ardian dari kejauhan, tanpa diketahui dan disadari oleh Ardian. Dari pemantauan yang dilakukan Yusuf menemukan fakta. Rupanya Ardian telah menjalin hubungan dengan pria baru yang namanya disamarkan bernama AB. Pria itu diketahui telah 3 bulan tinggal di kontrakan bersama Ardian, 1 orang pria lain, dan 1 orang perempuan yang diakui AB sebagai keluarga. Saat mengawasi gerak-gerik Ardian, Yusuf melihat Ardian tampak sangat bahagia. Pria yang katanya ingin kembali normal, rupanya membohonginya dan ternyata sedang menjalin kasih dengan pria lain. Yang lebih mengecewakan bagi Yusuf, mereka berkencan menggunakan motor Aerox yang cicilannya dilunasi oleh Yusuf. Tak hanya kecewa, Yusuf juga merasa marah dengan kebohongan Ardian. Yusuf merasa Ardian tak tahu berterima kasih dengan semua pengorbanan yang telah diberikan oleh Yusuf. Kemarahan itu lambat laun membuat Yusuf gelap mata. Ia menyusun rencana jahat untuk membalaskan rasa sakit hatinya atas kebohongan dan pengkhianatan Ardian. Puncaknya pada hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2026, Yusuf memutuskan untuk melaksanakan aksinya.
Ia mengikuti Ardian dan kekasih barunya ke sebuah minimarket sambil membawa senjata yang sudah dipersiapkannya, berupa pisau dan kayu yang ujungnya telah ditancapkan paku. Namun saat itu rencana penyerahan tak jadi dilakukan oleh Yusuf karena situasi di minimarket yang sedang ramai. Yusuf lantas kembali mengikuti Ardian dan kekasihnya kembali ke kamar kontrakan di kawasan perumahan Family Dream. Di kontrakan inilah, karena suasana yang sepi, Yusuf kemudian melancarkan aksinya. Saat memasuki kontrakan, ia mendapati Ardian sedang berpelukan mesra dengan kekasih barunya di dalam kamar. Pemandangan itu menjadi pemantik ledakan amarah yang tak terbendung. Tanpa peringatan, Yusuf menghantamkan benda tumpul tersebut ke AB kekasih baru Ardian. AB sempat melakukan perlawanan beserta Ardian. Namun karena tenaga dan postur Yusuf yang lebih baik daripada AB maupun Ardian, membuat perkelahian itu tak seimbang. Ditambah Yusuf yang membawa senjata saat melakukan penyerangan. Kekasih baru Ardian itu mundur dan berhasil melarikan diri, meninggalkan Ardian bersama Yusuf di dalam kamar kontrakan. Yusuf yang telah dikendalikan amarah mengalihkan serangan tunggal hanya kepada Ardian. Dengan memukul Ardian menggunakan kayu yang dipasangi paku beberapa kali, sebelum akhirnya menikam Ardian menggunakan pisau hingga tersungkur di atas tempat tidur. Sementara itu, AB pacar baru Ardian berlari keluar rumah sambil berteriak meminta tolong ke tetangga. Teriakan dan keributan ini membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah. Saat warga perumahan berusaha mencari tahu sumber keributan, mereka dibuat terkejut dengan penampilan AB yang tampak panik berlumuran cairan merah di seluruh tubuhnya, terutama di area wajah. Cairan merah itu juga masih menetes di beberapa bagian tubuh AB. Adapun Yusuf, setelah melancarkan aksinya dan puas meluapkan emosinya, ia tidak mencoba untuk melarikan diri atau menghilangkan jejak. Dengan sisa-sisa kesadarannya, ia melangkah keluar dari tempat kejadian dan langsung menuju kantor polisi Mapolresta Barelang untuk menyerahkan diri sebelum warga sempat mengamankannya. Ia menyerahkan diri dengan tenang kepada petugas sambil mengaku telah membunuh kekasih sama jenisnya, yakni Ardian. Polisi yang juga mendapatkan laporan dari warga sekitar segera mendatangi tempat terjadinya peristiwa naas tersebut. Polisi segera melakukan penyidikan dan penyelidikan serta mengamankan Ardian dan AB dengan membawa keduanya ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Sebelum tiba di rumah sakit, nyawa Ardian tak dapat diselamatkan, sementara AB harus mendapatkan perawatan akibat luka yang dideritanya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui Ardian mengalami 3 luka tusuk, yakni 2 di bagian punggung dan 1 di bagian kening sebelah kanan, dengan kondisi pisau masih menancap di keniknya. Hal ini yang diduga membuat Ardian kehilangan nyawanya seketika. Kejadian ini sempat direkam oleh salah satu warga yang mendatangi kontrakan Ardian. Rekaman tersebut lantas diunggah ke berbagai sosial media. Dalam waktu singkat, rekaman yang memperlihatkan AB berlumuran cairan merah menjadi viral dan mendapatkan beragam respon dari netizen Indonesia. Karena kasus tersebut dianggap tak lazim ketika seorang laki-laki cemburu kepada pacar lelakinya yang berselingkuh dengan laki lain. Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah Ardian dimakamkan di kampung halamannya. Sementara itu, Yusuf saat ini masih ditahan oleh kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa pembunuhan berencana pada Ardian. Atas perbuatannya, Yusuf dijerat pasal 459 serta pasal 466 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sampai bertemu kembali pada kasus-kasus berikutnya. Tetaplah di channel ini.